Salam kerahiman. Hari ini 24 Desember. Kita akan baca dari 843 dan 1437. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 843. 24 Desember 1936. Dalam misa pada hari ini, aku menyatukan diri secara istimewa dengan Allah dan bundanya yang tak bernoda. Kerendahan hati dan kasih perawan tak bernoda itu meresapi jiwaku. Semakin aku meneladan Bunda Allah, semakin dalam aku mengenal Allah. Oh, betapa luar biasa kerinduan yang membakar jiwaku. Yesus, bagaimana Engkau masih dapat membiarkan aku berada di tempat pembuangan ini? Aku merana karena merindukan Engkau. Setiap sentuhanmu pada jiwaku menciptakan luka yang sangat mendalam. Cinta dan penderitaan berjalan seiring. Tetapi aku tidak akan menukar rasa sakit yang kau timbulkan ini dengan harta apapun. Sebab inilah penderitaan yang timbul karena sukacita yang tak dapat dipahami. Dan luka-luka jiwa ini disebabkan oleh suatu tangan yang penuh kasih. 1437. Malam Natal 1937. Sesudah komuni kudus, Bunda Allah membuatku merasakan kecemasan yang ia rasakan dalam hati demi Putra Allah. Tetapi kecemasan ini diresapi dengan harumnya penyerahan diri kepada kehendak Allah, maka aku lebih senang menyebut kecemasan itu sebagai sukacita. Aku memahami bagaimana jiwaku harus menerima kehendak Allah dalam segala sesuatu. Sayang sekali aku tidak dapat menuliskannya sebagaimana aku mengalaminya. Sepanjang hari jiwaku tenggelam dalam permenungan yang husuk. Tidak suatu pun dapat mengganggu permenunganku ini, baik tugas maupun kesibukanku dalam hubungan dengan orang-orang awam. 843 terjadi pada Desember tahun 1936, tepatnya 24 Desember. Dalam misa, aku menyatukan diri secara istimewa dengan Allah dan bundanya yang tak bernoda. Coba kita refleksi dalam diri kita masing-masing. Dalam perayaan Ekaristi, dalam misa, apakah kita juga menyatukan diri dengan Allah dan Bunda Maria? Ada inisiatif ya dari Suster Faustina, aku menyatukan diri. Kerendahan hati dan kasih dari perawan tak bernoda meresapi jiwaku. Karena dia bersatu dengan Allah, dia bersatu dengan Bunda Maria, maka dia bisa meresapi apa yang dirasakan oleh Bunda Maria. Apa yang ada dalam pribadi Bunda Maria, yaitu kerendahan hati dan kasih. Karena di sana dikatakan oleh Suster Faustina, semakin aku meneladan Bunda Allah, semakin dalam aku mengenal Allah. Ini bisa menjadi praktek buat kita juga ya, untuk semakin kenal Allah, maka mari kita semakin meneladan Bunda Allah. Hening, diam, tersembunyi, rendah hati, enggak macam-macam, peduli pada orang lain, dia mendidik anaknya dengan sangat baik, dia enggak komplain, dia enggak meminta haknya, dia betul-betul orang yang sangat rendah hati. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, semakin dalam aku mengenal Allah, kalau aku semakin meneladan Bunda Allah. Ada kerinduan yang membakar jiwaku. Yesus, bagaimana Engkau masih dapat membiarkan aku berada di tempat pembuangan ini? Itu ungkapan yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Yesus. Karena Yesus tahu kerinduan dari Suster Faustina untuk bersatu dengan Yesus. Yesus tahu. Tapi dalam hal ini Suster Faustina bilang, engkau kan tahu kerinduanku, tapi kok kenapa membiarkan aku masih di tempat pembuangan seperti ini? Kenapa nggak cepat-cepat dijemput, diangkat? Sudah,
Suster Faustina terus bisa bersatu dengan Yesus? Kenapa masih membiarkan aku? Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita sehari-hari. Yesus tahu. Tapi kenapa masih membiarkan kita semua hidup di dunia seperti sekarang ini? Dengan keadaan rumah tangga yang mungkin enggak harmonis, yang mungkin berantakan, yang mungkin keadaan keuangan bermasalah, yang mungkin dalam posisi yang sangat-sangat rendah, sangat jatuh, yang mungkin sedang krisis kepercayaan, atau banyak hal ya yang kita hadapi, kita sedang hadapi. Padahal Tuhan tahu dan seolah-olah membiarkan hal itu terjadi. Kita sebagai orang beriman, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana. Sama seperti Suster Faustina juga. Sudah tahu kerinduan saya, kok kamu masih membiarkan saya di tempat pembuangan seperti ini? Kan harusnya segera ambil saya. Saya nggak usah menderita lagi, katanya ya. Karena Suster Faustina sadar, Suster Faustina juga tahu waktunya belum tiba. Begitu pula dengan kita semua. Waktunya belum tiba. Jadi yang harus dilakukan adalah jalani. Jalani dengan mengandalkan Tuhan, dengan berdoa pada Tuhan, dengan mohon kekuatan dari Tuhan. Sakit yang menahun memang gak enak ya. Tapi coba kita lihat sisi positifnya. Pasti ada hal-hal yang mau Tuhan sampaikan dalam peristiwa tersebut. Seperti saya pernah kasih contoh ya. Ada suami istri yang hidupnya terpisah. Tapi setelah istrinya tahu bahwa suaminya kena stroke dan tidak ada yang urus, istrinya menjemput suaminya kembali untuk diurus, dipelihara sampai akhirnya dia meninggal. Pernah juga ada satu cerita, suami istri juga, suaminya itu tukang judi. Sampai akhirnya membuat rumahnya itu dijadikan suatu taruhan dan ternyata kalah. Sehingga mereka sekeluarga harus keluar dari rumah itu. Karena rumahnya dijadiin taruhan. Si istri itu marah karena ya suaminya nggak pakai otak ya. Sampai rumah pun dijadiin taruhan. Terjadi perpisahan. Jadi hidup masing-masing. Si istri berjuang membesarkan anak-anaknya. Tapi setelah anak-anaknya dewasa, dia dengar bahwa suaminya yang hidup di luaran itu sekarang hidup susah. Bahkan sudah bisa dibilang kayak pengemis karena sudah nggak punya rumah tinggal yang layak. Ada pergolakan batin. Tapi akhirnya dia mengambil satu keputusan mendengarkan nasihat anaknya untuk bisa menerima kembali si suaminya atau menerima kembali ayahnya ya, ayah dari anak-anaknya. Akhirnya dia terima kembali. Walaupun dia nggak urus, tapi minimal, bukan nggak urus langsung ya, tapi minimal dia bisa melayani dalam tanda kutip suaminya dengan perhatian makanan, vitamin, memperhatikan lah ya, sampai akhirnya si suami meninggal. Kalau dilihat lagi kilas balik, apa sih untungnya buat si istri dengan melakukan hal tersebut? Dia sudah disakiti, dia sudah dirugikan, tapi kenapa dia lakukan itu lagi? Dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena ternyata dengan dia melakukan hal tersebut, dia bisa mengobati hatinya yang luka. Pada waktu suaminya melakukan hal seperti itu, dia marah, dia dendam, dia sakit hati. Tapi dengan dia bisa menerima kembali suaminya, luka di hatinya itu makin lama akhirnya sembuh. Dia sudah nggak benci lagi sama suaminya, dia malah merasa kasihan. Dia merasa justru diberkati sama Tuhan karena dia ada di posisi yang memberi maaf, memberi kehidupan, bukan di posisi yang meminta-minta. Di sini
Tuhan berkarya. Di sini nyata perbuatannya didasari oleh kekuatan Tuhan, yaitu memberikan kerahimannya. Tuhan memberikan kerahimannya kepada dua wanita tersebut sehingga dia bisa mengampuni suaminya, dia bisa bahkan memberikan kenyamanan untuk suaminya sampai akhirnya suaminya meninggal dunia. Pernah saya tanya ya, kalau kamu nggak lakukan itu, kira-kira apa pendapat kamu? Dia diam lama, tapi dia akhirnya bilang begini, untung saya bisa melakukan hal tersebut untuk suami saya. Karena kalau saya tahu tapi enggak saya lakukan, mungkin sisa hidup saya ini saya akan isi dengan penyesalan. Sekarang nyesal nggak? Enggak, saya nggak ada penyesalan. Bahkan saya merasa terima kasih sama Tuhan karena Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di hari-hari akhir suaminya. Luar biasa ya. Jadi segala sesuatu terjadi itu pasti ada sesuatunya, nggak mungkin asal aja. Dan nggak ada yang kebetulan. Mari kita juga yang menghadapi hal-hal tersebut menerimanya sebagai sesuatu yang Tuhan mau apa dengan keadaan ini. Pasti ada hal yang baik di balik semua permasalahan yang ada. Setiap sentuhanmu menciptakan luka yang sangat mendalam. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya. Dia sangat rindu pada Yesus, maka setiap sentuhannya Yesus menciptakan luka yang sangat mendalam. Karena dia rindu kepada Tuhan yang sangat, maka hal itu malah menjadikan luka yang mendalam. Dikatakan kan, kerinduannya itu membakar jiwaku. Membakar itu kan sesuatu yang panas, yang menderita ya, yang sakit. Jadi dikatakan oleh Suster Faustina, luka yang sangat mendalam. Dia merasakan kesakitan. Setiap sentuhanmu, banyak hal yang bisa kita rasakan melalui sentuhan Tuhan. Tuhan memberikan rahmat-Nya. Tuhan menyapa kita melalui orang di sekitar kita. Tuhan memberi jamahan. Kita sakit menjadi sembuh. Kita berdoa, Tuhan menjawab. Ada satu teman ya dalam channel YouTube, dia sharing bahwa melalui menggali rahmat ini, dia dengan tekun mendengarkan setiap hari dan akhirnya, saya nggak tahu setelah berapa hari atau berapa bulan, dia mendapatkan jawaban dari apa yang dia tanya. Sentuhan dari Tuhan bisa juga tentang kehadirannya. Jadi banyak hal yang bisa kita rasakan sentuhan Tuhan. Tapi dikatakan oleh Suster Faustina, setiap sentuhanmu karena dia rindu yang berkobar-kobar kepada Tuhan, maka setiap sentuhan, setiap kenyataan kehadiran Tuhan, rahmat Tuhan, sapaan Tuhan, jawaban doa Tuhan itu yang membuat luka dia sangat mendalam. Dan dikatakan cinta dan penderitaan berjalan seiring. Contoh yang gampang, suami istri ya. Kalau suaminya selingkuh, terus istrinya merasa memangnya cuma kamu yang bisa, saya juga bisa, dia selingkuh lagi. Pertama, di situ berarti tidak ada cinta. Kedua, di situ tidak ada penderitaan. Tapi di dalam satu cerita di mana suaminya selingkuh, istrinya enggak menuntut, enggak dendam, enggak mau balas, tapi dia punya rasa cinta yang besar. Dia bilang, saya mencintai suami saya. Memang suami saya menyakiti saya, tapi saya mencintai dia. Oleh sebab itu saya rela menderita karena dia. Jadi di dalam hal ini ada cinta,
ada penderitaan yang seperti Suster Faustina katakan, berjalan seiring. Bahkan kita juga sering baca ya, untuk bisa tahu cinta sejati, itu baru bisa dibuktikan pada saat mengalami penderitaan. Kalau lagi senang-senang semuanya I love you, aku cinta padamu. Tapi pada saat mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami banyak hal, disitulah baru teruji yang namanya cinta tersebut. Sehingga Suster Faustina katakan, cinta dan penderitaan berjalan seiring. Tapi aku tidak akan menukar rasa sakit yang kau timbulkan dengan harta apapun. Suster Faustina langsung kasih jawaban ya. Dia nggak mau tuker rasa sakit itu dengan harta apapun. Kalau tadi cerita wanita atau cerita suami istri yang selingkuh, kalau tahu suaminya selingkuh, si istri juga nggak mau nuker penderitaan itu dengan ya sudah saya selingkuh lagi atau dengan hal-hal yang lain ya. Sebab inilah penderitaan yang timbul karena sukacita yang tak dapat dipahami. Suster Faustina mau kasih tahu ke kita semua bahwa luka yang dia rasakan, penderitaan, rasa sakit yang dia rasakan, penderitaan yang dia rasakan ini timbul karena sukacita. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang sayang sama saya. Karena saya tahu suatu hari nanti saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang dalam masa pembuangan, tapi saya yakin, saya tahu suatu hari saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi penderitaan yang dia alami ini adalah suatu sukacita yang tidak dapat dipahami. Dan luka-luka jiwa ini disebabkan oleh suatu tangan yang penuh kasih. Luka-luka yang dia alami ini disebabkan oleh tangan yang penuh kasih. Ini perlu kita renungkan ya, perlu kita renungkan, ambil waktu renungkan maksud dari kata-kata Suster Faustina ini. Istri mengalami penderitaan, tapi dia bisa katakan bahwa saya bersukacita, seperti tadi contohnya ya, yang saya tanya sama salah satu teman saya, dia bersukacita karena saya bisa mengampuni suami saya. Karena saya bisa mengamalkan kerahiman Tuhan. Tuhan sudah ampuni saya, maka saya pun harusnya bisa mengampuni suami saya. Dan hal yang lain dikatakan juga di sini bahwa saya bisa memberi maaf, bisa memberi ampun, bisa memberi kerahiman, karena artinya saya sudah menerima kerahiman Allah lebih dahulu. Makanya saya bisa memberi. Jadi itu ada sukacita yang dia bisa rasakan. Dari semua cerita ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Pertama, Tuhan izinkan itu terjadi. Kedua, Tuhan memberi rahmat kepada kita. Dia mengasihi saya, Dia menguatkan saya, Dia memelihara saya, Dia melindungi saya, Dia memperhatikan saya. Itu rahmat-rahmat yang kita terima. Ketiga, dengan hal tersebut, dengan kita mengalami satu peristiwa, satu penderitaan, kita menerima rahmat-rahmat tersebut daripada Tuhan, maka yang ketiga, kita diberi kemampuan untuk mengampuni, untuk berdoa baginya, untuk bisa menerima apa adanya. Saya bersukacita walau ada penderitaan, karena luka-luka ini disebabkan oleh tangan yang penuh kasih. Di 1437 malam Natal 1937. Setelah komuni kudus, Bunda Allah membuatku merasa kecemasan yang ia rasakan dalam hati demi putra Allah. Jadi sekarang Bunda Allah yang cerita kepada Suster Faustina bahwa dia merasa kecemasan yang dia rasakan ya demi putra Allah.
Kecemasan yang diresapi dengan harumnya penyerahan diri pada kehendak Allah. Kalau kecemasan ini diresapi dengan harumnya penyerahan diri pada kehendak Allah, jadi walaupun ada kecemasan, ada ketakutan, ada kengerian, tapi dilakukan dengan penyerahan diri pada kehendak Allah, maka menurut Suster Faustina, ini bukan hanya kecemasan, tapi justru ini adalah sukacita. Bagaimana jiwaku harus menerima kehendak Allah dalam segala sesuatu. Dengan demikian, maka dia karena melihat hal-hal tersebut sebagai suatu sukacita, maka dia dimampukan untuk bisa menerima segala hal dalam segala sesuatu untuk melaksanakan kehendak Allah. Kalau kita cemas, kalau kita mengalami kecemasan, maka datang pada Tuhan. Bisa dilihat kecemasan itu sebagai satu rahmat ya, dalam tanda kutip. Dan ini adalah sukacita karena dengan begitu kita datang pada Tuhan. Semua yang mendekatkan saya pada Allah itu adalah rahmat. Jadi kalau kita mengalami kecemasan, jangan kecemasan titik. Saya cemas, saya khawatir, saya takut, saya susah. Tapi justru melalui kecemasan ini kita datang pada Tuhan, kita memperoleh rahmat daripada Tuhan, kita jadi makin dekat dengan Tuhan. Jadi kecemasan ini adalah suatu rahmat. Kesimpulannya, masalah, cemas, khawatir juga dialami oleh Bunda Allah. Contoh, dia belum menikah, tapi kata malaikat, engkau akan mengandung. Kedua, Yesus baru lahir, ada pengumuman pembunuhan bayi-bayi sehingga dia harus ngungsi ke Mesir. Bunda Maria juga memperhatikan Yesus di jalan salib dengan segala kepayahannya, penderitaannya. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Apa yang dirasakan, penderitaan apa, apakah dia akan bisa terus bertahan dengan segala macam siksaan dan lain-lain. Mari kita juga serahkan semua masalah pada Tuhan. Bukan dengan pikiran sendiri untuk atasi masalah-masalah tersebut, tapi mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kecemasan itu akan menjadi sukacita. Itu aja, tanggal 24 Desember. Besok kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita menyerahkan semua permasalahan kita pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami. Khususnya pada hari ini kami mendapatkan rahmat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kecemasan kami, kekhawatiran kami, kegalauan kami, kegagalan, keputusasaan, penderitaan-penderitaan, sakit penyakit ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami alami, kami menjadi semakin dekat kepadamu dan memperoleh rahmat-rahmat yang kami butuhkan daripada-Mu. Siapkan diri kami masing-masing Tuhan untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Jamahlah kami, berkati kami, agar kami menjadi manusia-manusia yang baru lahir bersama dengan Yesus Putra-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.